Oke, ini sudah kita naikkan ke atas teman-teman ya. Nah, untuk jarak 150 meter masih kuat juga deh ya mengangkat bandwidth ya. Yang dari sana, dari ISP sekitar 45, 46 ya teman-teman ya. Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Semerah. Sekarang kita bakalan unboxing sebuah perangkat ya. Dari Wavlink, ini sudah Wi-Fi 6 ya. Dan ini merupakan seri terbaru dari produk Wavlink untuk outdoor ya teman-teman ya. Karena dia sudah mendukung waterproof. Ini memang didesain untuk perangkat luar ruangan ya. Untuk tampilannya seperti ini ya. Ini masih kotak aja sudah kelihatan sangat gagah sekali teman ya. Motif tentara ya teman ya. Untuk perangkat outdoor. Nah, seperti ini. Di sini juga sudah kelihatan ya Wi-Fi 6-nya. Dan sekarang kita coba unboxing terlebih dahulu teman ya, untuk melihat lebih detail dari dalam kotak pembeliannya teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada busa teman ya, cukup bagus sekali untuk proses packing ya. Seperti ini teman, dan di sini kita mendapatkan satu unit ya, aksesoris. Nah, di dalamnya ini ada kabelan seperti ini teman. Kemudian di sini juga ada obeng ya, untuk membuka penutup kabel seperti ini teman. Kemudian di sini juga ada tang ya, seperti ini. Ada kuncinya untuk membuka. Nah, ini ya, penutup dari kabelan supaya tidak masuk air. Nanti bisa kita eratkan menggunakan kunci ini, teman. Kemudian selanjutnya di sini juga mendapatkan unit adaptor seperti ini, teman ya, untuk menghidupkan perangkat, dan satu unit PPOE. Di POE ini tidak ada tombol resetnya teman ya, cuma ada on off, kemudian untuk POE out ya, untuk ke alat, kemudian di sini ada untuk ke sumber internet dan ke arus listrik ya, tidak ada tempat mereset alatnya teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita dapat ini semacam double tip ya teman ya, untuk menempelkan alat ke dinding seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada pisser ya teman ya, untuk kita tancapkan ke tembok seperti ini ya. Bagus sekali warnanya. Dan selebihnya habis ya untuk aksesoris. Nah, selanjutnya di sini juga ada stainless ya, kabel tis ya, tetapi ini stainless teman ya, untuk kita ikatkan ke tiang ya. Kemudian selanjutnya alat ya, Wavlink. Nanti kita lihat lebih detail lagi dan kita periksa lagi isi pembeliannya teman ya. Nah, ini busa lagi teman. Kemudian di dalam kotak yang terakhir kita mendapatkan buku panduan ya, seperti ini. Ada buku panduan lengkap sekali teman. Nanti kita bisa baca-baca kalau misalnya tidak bisa instalasi perangkat ini. Untuk buku panduannya lengkap sekali teman ya, tinggal kalian baca aja. Nah, untuk tampilan lebih detail produk Wavlink ya, AX3000 ini seperti inilah bentuknya teman ya. Jadi di bagian depannya ada logo Wavlink, kemudian di sisi samping itu ada logo Wi-Fi 6 karena dia sudah mendukung Wi-Fi 6 teman ya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada tempat reset. Nanti kalau misalnya kalian lupa password atau mau mengembalikan ini ke pengaturan awal, tinggal kita reset. Nah, di sini ya untuk tempat reset. Jadi ini harus kita congkel dulu ya teman ya. Nah, ini menggunakan ini ya. Ini juga sudah dikasih di dalam paket pembelian. Nanti tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya, untuk tombol resetnya. Ini juga ada karet ya, supaya tidak masuk air ke dalam seperti itu. Kalau misalnya tidak dipakai, ini ditutup kembali teman ya, supaya lebih aman. Atau mau langsung ditekan di sini juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada port ya, port LAN untuk tempat kita menaikkan sumber internetnya. Kemudian di samping kanan polos saja seperti ini teman. Atasnya juga sama
kirinya juga sama teman-teman. Kemudian di bagian belakang seperti ini. Nah, di sini juga terdapat holder teman-teman ya, untuk kalian ikat ya ke tiang atau kalian tempel ke tembok juga bisa, karena di sini ada holder ya, atau bolongan-bolongan kecil tempat kita tempel. Kemudian di bagian bawah lagi itu ada stiker ya, Wafling. Kemudian di sini ada serinya teman-teman ya, AX3000 WV6 Outdoor Access Point. Kemudian untuk proses login di sini juga sudah tertera informasi login bawaan ya. Kita menggunakan alamat IP 192.168.30.1 atau waplogin.link seperti itu. Untuk serinya WL WN 573HP3 teman ya. Made in China. Oke, seperti inilah bentuknya, dan sekarang kita lihat lebih detail lagi menu-menu yang ada di dalam perangkat ini ya. Nah, untuk spesifikasi lebih detail tentang produk ini, seperti yang kita lihat di layar teman ya. Dia sudah dual band, ada 2,4 dan juga 5 GHz ya. Kemudian perangkat ini juga sudah AX, AC, dan BGN teman ya. Sudah lengkap sekali, WiFi 5, WiFi 6, dan 2,4 dalam satu paket ya. Kemudian alat ini juga sudah mendukung access point, kemudian range extender, kemudian mesh router ya, mesh extender mode. Kemudian untuk inskripsinya dia sudah mendukung WPA 2 ya, seperti ini, dan WPA 3. Jadi cukup bagus sekali teman. Oke, sekarang kita bakal lihat menu-menu yang ada di perangkat Wafling ya. Kita masuk dulu menggunakan admin 123, kemudian login. Untuk halaman home sendiri, informasinya seperti ini teman, ada CPU use, kemudian memory use ya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga uptime-nya sudah berapa menit seperti itu, dan informasi nama WiFi kita teman. Kemudian untuk menu wirelessnya seperti ini. Untuk metode enkripsinya sendiri itu ada 4 yang bisa kita pakai teman. Kemudian di menu advance-nya di sini kita juga bisa mengatur channelnya sampai 11 channel teman ya. Untuk bandwidth-nya kita bisa pakai 40 atau 20. Biasanya kita mix seperti ini 20/40 teman. Kemudian untuk yang 5G di sini untuk channelnya seperti ini teman, 1 2 3 4 5 6 7 8 channel ya. Kemudian untuk bandwidth-nya kita bisa pilih mix 20 80 sampai 160 MHz. Kemudian karena perangkat Wafling ini sudah mendukung WiFi 6, kita bisa aktifkan juga OFDMA-nya teman ya. Seperti ini. Berikutnya untuk menu advance, di sini banyak sekali menu ya. Yang pertama di sini kita bisa atur signalnya. Bisa kita pilih low, medium ya, atau middle, kemudian high seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur mode-mode ya. Jadi perangkat dari Wafling ini dia sudah mendukung beberapa mode ya. Seperti ini ada repeater, AP mode ya, kemudian mesh router, kemudian mesh AP mode, kemudian mesh extender ya. Tinggal kita pakai salah satu yang kita inginkan aja teman ya. Kalau mau dipakai untuk voucher, kita pakai aja AP mode. Atau untuk perangkat yang bakalan kita fungsikan sebagai perangkat utama, kita bisa pakai ini aja, router mode ya, seperti ini teman-teman. Silahkan kalian tentukan sendiri mau pakai modenya seperti apa. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur timing reboot. Jadi kita tidak perlu cabut ya perangkat ini dari listrik. Nanti kita bisa atur aja di sini mau di restart setiap hari di jam berapa, menit ke berapa. Ini sudah ada fiturnya, tinggal kita aktifkan aja seperti ini teman. Kemudian yang lain ya seperti yang kita lihat di sini. Kemudian untuk menu device di sini reboot dan logout ya. Inilah tampilan yang ada di dalam perangkat ini teman. Nah, sekarang kita bakalan coba perangkat ini ya, langsung di outdoor. Proses pemasangannya cukup mudah sekali ya teman ya. Jadi di sini yang pertama yang dari listrik ya, kita masukkan ke PPOE. Nah, kemudian di sini ada 2 LAN ya. Yang satu ini untuk mengarah ke perangkat dan yang satu mengarah ke sumber internet yang di bawah. Nah, seperti ini.
Tinggal kita pasangkan dan kita masukkan ke modem ya, yang dari ISP. Kemudian yang satu lagi, yang ujungnya ini kita masukkan ke sini dan kita arahkan ke perangkat dari Wavlink AX3000 WiFi 6. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ujung satu lagi ke sini, teman. Jadi yang pertama itu kalian masukkan ke ini dulu ya. Kita pakai karet pengaman seperti ini, teman. Kita masukkan ke sini. Oh, sorry. Kita masukkan terlebih dahulu. Dan kita pasangkan karet pengaman seperti ini. Baru kita masukkan ke dalam alat ya. Kita kunci di sini. Dan kita masukkan ke perangkat Wavlink ya, kabelan yang dari ISP atau yang dari PoE yang bawah. Kita masukkan ke sini. Kemudian yang terakhir kalian tutup ya, supaya tidak banjir ya, atau masuk air. Tinggal kita putar aja seperti ini. Nah, kalau kita rasa belum pas, kita bisa eratkan menggunakan tang bawaan dari Wavlink. Cukup simpel sekali proses instalasi perangkat ini. Nah, selanjutnya ini kita bakalan naikkan ke atas dan kita hubungkan ke sumber internet dan langsung aja kita uji coba. Oke, ini sudah kita naikkan ke atas, teman-teman ya. Ini dekat kabel listrik tapi tidak masalah ya. Ini Wavlinknya sudah kita naikkan ke atas. Kabelnya juga sudah kita turunkan dan kita masukkan ke ISP ya. Nanti kita lihat sejauh mana frekuensi yang bisa dipancarkan oleh perangkat Wavlink ini. Teman, ini modem dari ISP dan ini kabel yang kita turunkan dari bawah Wavlink ya. Dan kita bakalan pasangkan ke adaptor dari Wavlinknya, dan ini juga ada PoE ya yang dari Wavlink. Yang satunya kita tancapkan di bawah untuk modem. Coba dibantu pasang ya. Ini kita dibantu sama teman-teman karena susah ya. Kita instalasi di luar ruangan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang ke Wavlinknya. Kita masukkan di sini. Di bagian atas juga ada keterangan. Kalau kita lihat teman, di sini ada PoE ya, seperti ini. Dan yang bawah satu lagi ini ke jalur modemnya. Ya, kita pasangkan ke modem. Kita tancapkan aja di sembarangan port ya, nggak masalah. Asalkan port LAN yang dari modem kita ini aktif seperti itu, teman. Nah, seperti ini sudah kita masukkan dan kita tunggu ya. Untuk indikatornya ini harus menyala ya di modem dari ISP yang kita pakai. Nah, kita tunggu, nanti langsung kita uji coba. Nah, ini sudah kita pasangkan ke modem untuk PoE yang dari Wavlinknya. Oke, seperti inilah, cukup mudah sekali ya proses instalasi perangkat Wavlink AX3000 ya. Oke, ini sudah kita terhubung ya. Ini masih di bawah perangkat Wavlink AX3C105G ya. Jadi kita coba yang frekuensi 5 GHz terlebih dahulu, teman ya. Dan ini sudah terhubung. Kita pakai speed test saja ya untuk melihat kecepatan internet. Kita uji coba di bawah langsung ya, setelah kita naikkan perangkat ke atas. Nah, ini di bawah ya, karena kecepatan kita ini juga terbatas, teman ya. Kita hanya bisa mendapatkan di angka 50 untuk unduh ya. Dan untuk unggahnya coba kita lihat. Nah, untuk unggahnya kita dapat 87 ya. Cukup bagus sekali ya. Ini di bawah alat langsung. Dan sekarang kita bakalan bergerak ya ke 50 meter terlebih dahulu ya, untuk melihat berapa kecepatan di jarak 50 meter. Oke, alatnya sudah kita tancapkan dan kita bakalan coba jalan, teman ya. Ini sudah ada jalan dan kita bakalan bergerak ke jarak 50 meter ya. Untuk takarannya di sini saya menggunakan tiang listrik ya, teman ya. Jadi satu stick tiang listrik itu jaraknya sekitar 50 meter. Nanti kita uji coba. Nah, di tiang yang selanjutnya. Nah, itu alatnya, teman ya. Coba kita zoom. Nah, di tiang listrik ya, yang paling ujung, nah ini sudah 50 meter dan alatnya masih kelihatan. Dan seperti yang kita lihat, sinyalnya berkurang 1 bar aja.
Dan kita bakalan lanjutkan uji coba di sini. Nah, untuk jarak 50 meter kecepatan unduhnya cukup bagus ya, masih sama seperti yang di bawah. Kemudian untuk unggahnya masih dapat di angka 28 ya. Ini sedikit kita masuk ke dalam teman-teman ya, terhalang dengan bangunan dan juga pagar ya. Dan kita bakalan lanjut lagi ya. Kita berjalan ke arah sana ya. Dan kita lihat di sana kita bisa mendapatkan kecepatan berapa MB ya. Dan kita bakalan berhenti di jarak 100 meter. Dan alatnya di sana teman ya. Cukup jauh dan ini jaraknya sudah 100 meter dan kita bakalan tes di jangkauan ini ya. Nah, di jarak 100 meter setelah kita coba lagi ya, masih dapat dengan angka yang tidak jauh berbeda teman ya, masih di angka 43 ya ini ya. Kemudian untuk unggahnya 35 ya. Oke, ini di jarak 100 meter teman. Dan kita bakalan bergerak ke tiang satu lagi di jarak 150 meter ya. Oke, ini kita sudah di jarak 150 meter ya teman ya. Nah, untuk jarak 150 meter masih kuat juga deh ya mengangkat bandwidth ya. Yang dari sana, dari ISP sekitar 45, 46 ya teman-teman ya. Cukup bagus. Kemudian untuk unggahnya, nah untuk unggah sedikit berkurang di sini. Dia bisa mengangkat sekitar 18 aja teman-teman ya. Oke, mantap sekali.